Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Roy Suryo sudah membongkar bagaimana jejak digital ya yang dilakukan oleh Fufu Fafa. Ternyata banyak yang kemudian sudah menduga bahwa itu kabarnya milik Gibran. Wah, kata Roy Suryo, wah ambiar ya. Bagaimana Fufu Fafa mereka menjelekkan seorang Prabowo, menjelek-jelekan seorang Prabowo, mengkritik seorang Prabowo begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya ini benar, ya akun ini benar punya Gibran, maka yang terjadi di situ adalah ya Prabowo harus hati-hati begitu kan. Ini banyak kritikan-kritikan oleh netizen begitu kan ya. Yang namanya netizen di situ membongkar, sudah tahu apakah ini palsu atau tidak, milik siapa atau punya siapa begitu kan. Ridwan Kamil saja dibongkar begitu. Coba kita amati, kan kita baca ini analisis jejak digital dan ulah Fufu Fafa di Kaskus yang sangat ambiar. Ketahuan siapa pemiliknya ya. Coba kita baca sedikit saja. Sebenarnya saya sudah tidak lagi perlu lagi menulis artikel karena saya sudah banyak private jet atau private detektif yang sudah sangat jago di dunia maya. Benar, mereka adalah netizen yang terkenal dengan istilah maha benar netizen. Dalam cuitannya, dari tangan para detektif swasta dunia maya inilah kemarin terungkap soal pelesirannya Eki dan KP yang menggunakan private jet pribadi ke Amerika. Sudah tahu mereka begitu kan. Tapi poin dari tulisan dari Roy Suryo di sini begitu kan ya. Dia mengatakan begini, senada dengan adik dan saudara ipar di atas, dunia maya juga ambiar ya. Ya kita baca dalam hal ini bagaimana yang punya akun Fufu Fafa di situ begitu. Jadi sekali lagi sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi menulis analisis ini, namun rupanya masyarakat dan media terus mengkontak tiap hari baik melalui HP, WA maupun sarana komunikasi lainnya. Rupanya tetap saja mereka memerlukan penegasan apakah postingan di Kaskus tersebut memang asli 100% bukan rekayasa. Sebagai statement yang biasanya bisa saya pastikan dari seseorang yang sudah disebut-sebut sekarang ini yakni GR. Kabarnya Gibran. Apalagi media mainstream nasional terkemuka sudah memajang ilustrasi wajahnya di cover edisi terbarunya dengan judul upaya bersih-bersih postingan yang bernada kampungan dan cenderung menurut netizen hanya membahas soal yang jorok-jorok atau porno, merendahkan orang lain dan sebagainya. Sangat bisa dikenakan undang-undang ITE. Nah, kita lihat saja siapa mereka. Di beberapa hari kemudian begitu kan ya, Tempo kalau nggak salah merilis soal Fufu Fafa ini begitu kan ya. Soal akun Kaskus di situ begitu. Lantas punya siapa? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, orang akan melihat lebih condong kabarnya begitu kan. Kabarnya ada yang mengatakan fix 100% punya Gibran. Ada yang mengatakan bukan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya rekam jejak lama itu begitu ya sampai sekarang itu masih belum ada dan nampaknya mulai dihapus begitu kan. Tapi untuk masyarakat itu cerdas, artinya dia screenshot disebar luaskan, akhirnya rame di media sosial. Apakah benar punya seorang Gibran di situ begitu kan? Nah, kalau toh pada hakikatnya kritikan-kritikan itu sampai Prabowo ini tahu, maka hati-hati seorang Prabowo. Maka yang saya katakan tadi bahwa ini pakar telematika sudah muncul begitu kan ya. Coba kita lanjutkan kembali biar menemukan titik terang ya. Untuk memahami lebih detail secara teknis, kita bisa melihat lebih dulu bagaimana sejarah forum ini terlebih dahulu. Awalnya, Kaskus didirikan pada tanggal 6 November 1999 oleh 3 pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi di State Amerika adalah Andri Darwis dan Donald Stahanos dan Budi Darmawan yang awalnya membuat forum diskusi untuk memenuhi tugas kuliah mereka dan diilhami oleh kata Kasak Kusu tanggal 23 Mei 2026. Kaskus sempat berubah domain dari .com menjadi US karena adanya serangan virus pada bulan Juli 2006 dimulailah server di Indonesia sehingga akhirnya Kaskus pada tanggal 26 Mei 2012 kembali menggunakan alat situs resmi kaskus.com dan kaskus.co.id.
dalam rangka menyesuaikan peraturan yang akan diberlakukan dalam Undang-Undang ITE yang mendorong perilaku berinternet ya sehat, Kaskus sempat langkah ya serius untuk menutup 2 forum kontroversi yaitu BB17 buka-bukaan 17 tahun. Ini bahkan penghapusan 2 forum BB17 dan Hikvi Club ini sebenarnya sudah bagus bagi ya Kaskuser, pengguna Kaskus di situ. Artinya apa? Artinya dari beberapa indikasi ini, apakah benar ini punya milik Gibran? Nah ini yang kita lihat begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya di situ adalah terang menerang, ya maka jelas begitu ada nuansa-nuansa kritikan kepada seorang Prabowo. Coba kesimpulannya kita baca ini ya. Kesimpulannya, dengan penjelasan saya tentang posisi domain dan server Kaskus sebelumnya, seharusnya sangat mudah bagi aparat hukum untuk menjerat ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang TE yang jelas-jelas sudah dilakukan oleh Kaskus ya. Adik bernama Fufu Fafa. Ini karena posisi akun X ya Twitter yang user bahkan servernya di luar negeri sengaja saja sudah terdeteksi dan ditangkap. Apalagi ini jelas hanya di Indonesia. Jelas ini melihat kemiripan waktu, pola koneksi dan relasi, kesamaan penulisan hingga penyebutan akun-akun tautan lainnya yang sudah bisa dipastikan ya Raka Gunarli @rkgbn atau @kaisang ya Cili Peri, maka saya mengamini 100% temuan para verified detektif alias netizen bahwa Fufu Fafa adalah memang benar orang-orang yang sudah lama ya selama ini dimaksud dan disebutkan sebelumnya. Siapa lagi? Ambyar. Ya, ini komentar-komentar dari dari Roy Suryo. Nah, maka 100% di situ menandakan bahwa apakah ini punya Gibran? Dan itu pertanyaannya. Dan ini seorang Roy Suryo masih mengungkapkan itu. Tapi beredar semuanya yang mengatakan bahwa punya Gibran ini kan sampai sekarang kan masih ada belum klarifikasi dari seorang Gibran. Kalau ini memang benar, wah ada sesuatu yang kemudian nantinya Prabowo pasti, ya nuansanya pasti tahu lah begitu kan. Bagaimana 2014-2019 pada waktu itu mendukung Prabowo begitu kan. Tapi ini bagi kami adalah Prabowo sekarang mungkin melihat masa depan ya bagi bangsa kita. Mau dikritik apapun silahkan, mungkin seperti itu begitu. Tapi rekam jejak ini kalau memang benar-benar punya Gibran, maka otomatis di situ ya sampai kapanpun mereka rekam jejak digitalnya pasti ada. Karena di era hari ini susah untuk dihapus begitu kan. Ridwan Kamil yang sudah lama mereka begitu kan ya. Sebelum menjadi wali kota Bandung kalau nggak salah, mereka sampai sekarang masih ada dan itu diungkap begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira kata Roy Suryo 100% apa yang dimaksud itu benar. Dalam artian yang beredar nama-nama itu. Kabarnya begitu ya. Ya kita lihat saja bahwa yang dibenarkan di situ, yang dibenarkan 100% di situ adalah nama ini. Ya kita ini. Raka Ginarli @rkgbn ya Kaisang Pangarep Cili Pari. Nah, ini yang kemudian ini benar 100% kan, mengamini 100% ya. Tapi kan apakah ini terafiliasi kepada Gibran? Dan itu yang kita lihat begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira bisa saja ini ada undang-undang ITE begitu kan ya. Karena dulu itu undang-undang ITE itu tidak semasif sekarang begitu kan ya. Undang-undangnya sudah ada terus kemudian dulu ya karena mengkritik sana sini mungkin ya tidak wow sekarang. Kalau sekarang apa-apa mereka viral ya, apa-apa viral begitu kan ya. Makanya saya sampai sekarang saya lihat dari beberapa media belum ada klarifikasi dari seorang Gibran. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.